Antara profesi dan tujuan hidup. Memang antara dua hal ini banyak orang yang masih suka bingung apa sih sebetulnya kaitannya. Gue sendiri tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu tujuan hidup gue, itu yang gue jalani hari demi hari. Profesi gue ada banyak saat ini. Sebagai entrepreneur iya, sebagai penulis iya, YouTuber misalnya sekarang iya, atau podcaster iya juga. Sebagai coach iya atau sebagai trainer juga iya. Dan gue sebetulnya akan menjalankan profesi apapun selama itu halal dan selama itu tidak melanggar hukum, dan itu yang paling penting adalah itu membantu gue untuk menjalani tujuan hidup gue dengan efektif, maka gue akan jalankan itu. Jadi sekali lagi, apa kaitannya antara profesi dengan tujuan hidup? Profesi itu basically hanya sebagai tools atau metode. Profesi itu alat-alat atau metode yang bisa kita pilih maupun ciptakan untuk menjalani tujuan hidup kita dengan efektif. Jadi makanya profesi dalam menjalani tujuan hidup, profesi itu bisa aja lebih dari satu. Perhatikan baik-baik, gue bukan bilang profesinya harus lebih dari satu. Gue tidak bilang profesinya harus lebih dari satu. Bisa aja kita menjalani tujuan hidup kita dan itu menjalankannya dengan sebuah profesi tertentu, dan karena profesi tersebut memang selaras sejalan dengan tujuan hidup kita, membantu kita untuk menjalani tujuan hidup kita dengan efektif, fine. Tetapi yang gue mau tekankan di sini adalah dalam menjalaninya, be open minded enough, jaga pikiran kita untuk tetap terbuka bahwa dalam perjalanannya mungkin saja kita perlu menambah atau mengubah profesi. Karena profesi itu pada esensinya akan ada yang baru, akan ada yang punah. Kalau kita bicara 40 tahun lalu nggak ada tuh profesi namanya YouTuber atau big data specialist, digital strategist, nggak ada gitu. Tapi sekarang tuh menjadi profesi yang sangat umum. Sedangkan kalau kita search di internet profesi-profesi yang sudah punah atau diperkirakan akan segera punah, itu juga listnya juga cukup banyak. Jadi sekali lagi, jangan hanya berfokus pikiran kita bahwa harus satu profesi saja. Meskipun dalam menjalani kita saat ini satu profesi it's okay, dan mungkin seterusnya akan seperti itu, tetapi be open minded bahwa mungkin saja dalam menjalani tujuan hidup kita itu kita bisa saja menambah ataupun mengubah profesi. Nah, dan juga kenapa penting untuk menjaga mindset bahwa mungkin saja profesi lebih dari satu atau mungkin saja berubah profesinya. Karena gue sendiri pun dulu juga melakukan kesalahan ini. Dulu sekali gue mengira tujuan hidup gue adalah mentraining orang agar bla 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 bla. Training itu kan sebuah profesi. Jadi efeknya apa? Efeknya gue jadi membatasi potensi gue sendiri. Jadi seperti membuat kotak di sekitaran gue sendiri. Seakan-akan caranya cuma lewat profesi. Padahal sebetulnya caranya banyak. Misal seseorang yang tujuan hidupnya membantu pasien-pasien kanker agar mereka dapat hidup kembali dengan sehat, dapat hidup dengan sehat kembali dan beraktivitas seperti normal kembali misalnya. Profesinya apakah harus dokter? Bisa saja sebagai dokter bisa, tapi nggak harus, bisa melakukan penelitian, bisa lewat menyemangati pasien atau keluarga pasien dan seterusnya. Atau bisa kombinasi dari semua itu juga bisa tentunya. Jadi sekali lagi profesi itu hanya tools atau alat-alat yang bisa kita pilih atau kita ciptakan. Karena kita bisa kan menciptakan profesi. Bisa aja kita menciptakan profesi. Dan saat ini gue juga nggak tahu nih, mungkin saja nanti di masa depan profesi yang saat ini gue jalani udah nggak relevan lagi. Mungkin untuk menjalani tujuan hidup gue, mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, di zaman sekarang mungkin efektif dengan cara seperti ini, dengan cara coaching, dengan cara menulis dan seterusnya. Tapi mungkin beberapa tahun lagi bisa jadi udah ada cara lain, profesi lain yang akan lebih efektif. Ya mungkin gue akan perlu mengubah juga bagaimana gue menjalani tujuan hidup gue dengan menjalani profesi yang lain. Nah, jadi sekali lagi, profesi penting, tetapi yang lebih penting menurut gue adalah kalau kita menemukan tujuan hidup kita jadi punya kompas yang lebih jelas. Dari kompas itu memberikan kita arahan, sebetulnya ini yang mau kita lakukan, ini yang menjadi panggilan kita, menjadi tujuan kita. Nah, kemudian kita bisa menganalisa untuk bisa menjalankan tujuan tersebut,
profesi-profesi apa saja yang akan membuat kita menjalaninya dengan efektif. Nggak harus banyak, sekali lagi ya, ketika gue bilang profesi apa saja bukan berarti harus lebih dari satu. Mulai dengan satu, kalau satu udah efektif dan memang itu yang paling efektif, ya nggak apa-apa jalanin terus. Tapi kita juga be open minded, ini gue ulang-ulang terus, be open minded dalam menjalaninya. Jadi jangan mencoba untuk terus-menerus meyakini diri kita bahwa ini adalah cara yang terbaik. Be open minded. Jika kita yakini saat ini adalah cara yang terbaik untuk menjalani tujuan kita, good, jalani itu. Tapi sambil kita juga mengeksplor ada profesi apa aja di luar sana, update mengenai apa yang terjadi di masyarakat, di dunia teknologi misalnya, atau di dunia karir, anything. Be updated gitu. Akan ada hal-hal baru, akan ada cara-cara baru yang membuat kita bisa lebih efektif menjalani tujuan kita. Dan jika itu sampai pada titik di mana kita harus mengubah profesi, fine. Atau menambah profesi juga fine. Jadi fokusnya pada tujuan hidupnya, bukan pada profesinya. Kalau kita hanya berfokus pada profesi saja, akhirnya kita jadi terkutat di ruang lingkup yang sempit. Padahal sebetulnya potensinya untuk berdampak dan bertumbuh itu jauh lebih besar. So, tujuan hidupnya menjadi fokus dan profesi itu hanya sebagai alat atau tools atau metode-metode yang akan membantu kita untuk menjalani tujuan hidup kita dengan lebih efektif dan membuat kita bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi, dan kitanya juga bisa terus bertumbuh, dan tentunya juga ada kepuasan batin, ada fulfillment dari menjalani apa yang menjadi tujuan dan panggilan kita. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan.